Selamat datang kembali di video pembelajaran pemrograman berorientasi objek. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas mengenai tipe data. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mengenal tipe data primitif dan tipe data referensi, kemudian mengenal batas-batas tipe numerik, memahami cara menggunakan konstanta, mengenal tipe string, dan belajar membaca inputan program dan memformat keluaran. Baiklah, untuk yang pertama adalah tipe data primitif. Tipe data primitif ini yang pertama adalah integer atau yang biasa kita gunakan untuk bilangan bulat. Tipe data numerik yang termasuk integer itu ada byte, ada short, ada integer, dan ada long. Ada int dan ada long. Nah, untuk panjangnya bervariasi dimulai dari 8 bit sampai dengan 64 bit. Nah, kemudian ini adalah rentang nilai dan contoh-contoh nilainya. Nah, teman-teman semuanya pasti sudah tidak asing dengan tipe data integer. Kemudian ada floating point. Floating point yang biasa kita gunakan untuk mendefinisikan bilangan pecahan. Ada float dan ada double. Nah, panjangnya untuk float sendiri adalah 32 bit, sedangkan untuk double adalah 64 bit. Nah, ini adalah contoh penulisan dari tipe data float dan double yang diperbolehkan. Kemudian, selanjutnya ada tipe data char. Char adalah karakter tunggal yang pendefinisiannya di awal dan akhir menggunakan tanda petik tunggal. Nah, Java ini menggunakan karakter Unicode untuk merepresentasikan semua karakter yang ada. Nah, ini contohnya dalam tanda petik tunggal ya, ada A seperti ini. Kemudian kalau 110 dalam tanda petik slash 110 ini menjadi H, sedangkan kalau dalam tanda petik slash U062A ini menjadi huruf hijaiyah ta. Nah, selanjutnya ada tipe data bool. Tipe data bool ini terdiri dari dua nilai, yaitu true dan false. Jadi hanya memilih untuk true dan false saja. Kemudian ada tipe data referensi. Nah, ini adalah salah satu kelebihan OOP, yaitu dapat mendefinisikan tipe data baru yang merupakan objek dari kelas tertentu. Tipe data ini digunakan untuk mereferensikan objek atau kelas tertentu, misalnya seperti string. Contoh, string tulis, aku senang belajar PBO. Atau integer, array daftar, yaitu ada 1, 4, 6, 9, dan 12. Nah, ini coba, mari kita jalankan, mari kita jawab, manakah inisialisasi yang salah? Apakah A, int uang 100.0 atau B, double nilai sama dengan 90? Baiklah, yang mana yang salah? Jawabannya adalah A yang salah. Karena ini tipe datanya adalah integer, sedangkan yang dimasukkan adalah nilai double. Nah, sedangkan yang ini tipe datanya double, dimasukkannya integer. Nah, ini benar karena yang dimasukkan integer dapat dikonversikan ke dalam double. Jadinya nanti 90,0. Kemudian ada konstanta final. Nah, final ini adalah sebuah tanda untuk membuat variabel konstanta. Konstanta itu adalah nilai yang tidak akan berubah-ubah. Nah, jadi pada setiap kali nilai tersebut diset ketika coding, ketika di run, maka nilai tersebut tidak akan berubah. Contoh misalkan kita punya final double dime underscore value 0,1, maka ketika di run nilai ini akan tetap konstan 0,1, atau p value adalah 3,14. Nah, ini bisa kita menggunakan final. Kemudian ada konstanta static final. Jika final tadi digunakan hanya pada satu method, maka pada static final ini apabila sebuah nilai konstanta tadi akan digunakan pada beberapa method, maka
konstanta tadi bisa dideklarasikan bersama inisialisasi field class yang lainnya, kemudian diberi tag static dan final. Nah, apabila kita ingin bisa konstanta ini diakses dari public yang lain, dari kelas yang lain, maka bisa kita tambahkan dengan kata tab public. Jadi public static final. Nah, contohnya seperti ini. Apabila sebuah konstantanya digunakan dalam satu metode saja, maka cukup final double p-value, maka disimpan di sini. Ini hanya digunakan pada public static void main yang ini saja, pada metode main ini saja. Nah, sedangkan apabila kita punya metode-metode yang lain, di sini ada banyak, maka kita bisa menggunakan static final double, misalkan dim value 0,1. Nah, ada static dan ada finalnya. Jadi ini bisa digunakan pada beberapa method. Nah, untuk yang atas ini public static final double quarter value 0,25 ini kita gunakan apabila konstantanya ingin diakses dari mana saja. Jadi method bisa, dari beberapa method bisa, dan dari beberapa kelas juga bisa. Kemudian untuk selanjutnya adalah operator aritmetika. Ada operator dasar, tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, seperti ini bentuknya, ini sama saja di pemrograman lain juga sama seperti ini. Nah, ini contoh-contohnya, contoh untuk menuliskannya. Nah, selanjutnya, pada Java, operator penambahan nilai atau update nilai itu bisa kita persingkat. Nah, contoh, kita punya variabel A sama dengan A ditambah 10. Maka ini dapat disingkat menjadi A ditambah sama dengan 10. Atau B, misalnya B sama dengan B dikurangi 5. Maka ini bisa disingkat B kurang sama dengan 5. Ini artinya nilai B itu sendiri dikurangi 5. Atau nilai A ini ditambah dengan 10. Nah, selanjutnya untuk increment, sama dengan para pemrograman lain, yaitu penambahan satu nilai atau nilainya ditambahkan dengan satu pada variabel. Nah, misalnya seperti ini, A++. A++ ini sama dengan sama dengan A ditambah 1. Nilai A ini akan ditambah 1 setiap incrementnya. Nah, pengurangan, decrement, ini sama tapi dengan min-min ya. Jadi ini sama artinya dengan A sama dengan A dikurangi 1. Nah, ini dikurangi 1. Nah, kemudian pada Java ada yang dinamakan pre dan post increment. Apa itu pre increment? Apa itu post increment? Nah, baiklah, pre increment contohnya di sini plus plus A, post increment itu A++. Nah, ini plus plus A dan A++ ini menghasilkan output yang sama sebetulnya untuk variabel A-nya, yaitu A sama dengan A ditambah 1. Misalkan, jika A-nya 5, maka kita output plus plus A dan A++ ini akan sama-sama menghasilkan nilai 6. Tapi ini akan berbeda ceritanya apabila kita assign ke variabel lain. Nah, contohnya kita punya A sama dengan 5. Kemudian kita operasikan di sini jika B sama dengan A++, ini akan menampilkan 5. Nah, kenapa nilainya 5? Kemudian jika B sama dengan plus plus A, ini akan menghasilkan 6. Nah, ini juga mengapa bisa 5, mengapa bisa 6. Nah, penjelasannya ini jadi A sama dengan, misalkan A sama dengan 5, kemudian B sama dengan plus plus A. Yang terjadi adalah variabel A ini akan diinkremen terlebih dahulu atau ditambah 1. Maka asalnya 5 menjadi 6. Setelah nilainya 6, kemudian akan diassign nilai 6 ini ke variabel B. Sehingga nilai B ini akan menjadi 6. Nah, sebaliknya, kalau misalkan A++, maka yang terjadi adalah
A ini akan diassign terlebih dahulu kepada B. Maka B ini nilainya menjadi 5. Kemudian A++, nah A-nya ditambah 1. Akan diinkremen sehingga nilainya 6. Jadi di sini apabila B sama dengan A++, nilai B-nya akan tetap 5, sedangkan nilai A-nya akan menjadi 6. Karena ini akan diassign dulu, kemudian diinkremen. Sedangkan yang sebelumnya tadi itu diinkremen dulu, baru diassign. Nah, ini ya, seperti tadi input programnya untuk system.out.println A yang berwarna merah ini. Kemudian apa yang terjadi di yang warna hijau ini? Nah, jawabannya adalah dua-duanya 6. Kenapa dua-duanya 6? Mari kita lihat yang A dulu yang pertama. Diketahui nilai A-nya 5, kemudian di post increment nilainya plus A. Maka di sini A sama dengan di increment dulu jadi 6, kemudian diassign ke variabel A, maka nilai A-nya adalah 6. Nah, kemudian dilanjutkan lagi di sini ada A sama dengan A++. Apa yang akan terjadi? Nah, di sini nilai A-nya sudah menjadi 6. 6 akan diassign dulu ke variabel A, kemudian akan di-increment menjadi 7. Nah, di sini yang dicetak adalah yang variabel A yang sudah diassign, yang bukan di-increment. Jadi jawabannya dua-duanya adalah 6. Nah, kemudian bagaimana mengenai pembagian integer? Nah, untuk pembagian ini ada dua hasilnya, yaitu bisa kita dapatkan menjadi hasil bagi dan sisa bagi. Misalnya 7,0 dibagi 4. Ini sebetulnya secara matematika akan mendapatkan nilai 1,75. Tapi pada integer ini akan mendapatkan nilai 1. Karena ini bilangan bulat, sisanya akan dibuang. Bagaimana kalau kita ubah tanda operatornya menjadi modulo atau menggunakan persen ini? 7 persen 4. Kita mendapatkan nilai 3. Nah, dari mana nilai 3 ini? Nah, ini adalah 7 dibagi 4. Nah, 4 dikali 1 sama dengan 4, 7 dikurang 4 sama dengan 3. Nah, jadi sisa baginya adalah 3. Nah, kemudian untuk beberapa fungsi matematika ada sudah ada rumusnya ya. Di sini ada square root, akar, kemudian pangkat, eksponen, log, kemudian ada sin, cos, dan tan, ada pembulatan, kemudian ada minimum dan ada maksimum. Nah, kemudian ada lagi yang namanya cache and round. Cache ini digunakan untuk konversi nilai ke tipe yang berbeda. Misalkan kita punya variabel double balance. Nah, sama dengan 3,52. Kemudian kita cache double ini ke integer. Maka caranya adalah int dollar. Nah, int balance. Nah, ini akan menampilkan nilai 3. Kemudian ada juga fungsi math.round, yaitu untuk mengkonversi ke bilangan floating point, konversi bilangan floating point number ke integer terdekat ini ya. Nah, misalkan ini ada double balance 3,52, kemudian apabila kita bulatkan, misalkan long rounded math.round balance, maka ini akan dibulatkan menjadi 4, 3,52 menjadi 4. Nah, ini beberapa contoh lain ekspresi matematika yang bisa dilakukan di Java. Misalkan X tambah Y per 2, maka bentuknya menjadi seperti ini.
ini dibutuhkan tanda kurung, kemudian akan dibagi 2. Contoh seperti itu. Oke, kemudian apa jawaban dari operasi berikut ini? Yang pertama, ini 1729 dibagi 100, yang ini 1729 di mod dari 100. Maka jawabannya adalah yang ini hasil baginya adalah 17, karena integer 17 kali 100 1700, sisa 29-nya itu tidak dituliskan, sedangkan yang ini diambil sisa 29-nya. Jadi baik bagi maupun mod ini sama-sama berguna. Baiklah, kemudian ada class string ya. Class string ini adalah sebuah urutan karakter yang diawali dengan kutip 2, tanda petik 2. String ini adalah objek dari class string sehingga penulisannya wajib diawali dengan huruf S kapital. Nah, kemudian ada fungsi length yang dengan fungsi length ini kita bisa mengetahui jumlah karakter pada stringnya. Contoh, misalkan ada variabel string nama Udin. Nah, bagaimana cara mengetahui panjang dari string ini? Maka caranya dengan nama .length misalkan, kemudian di print langsung, maka hasilnya akan 4. Nah, kemudian ada juga concatenation. Ini adalah penggabungan. Misalkan kita punya 2 string ya, string nama Udin, kemudian ada string pesan sama dengan hai. Nah, ini ditambah dengan string nama ini. Nah, apabila kita print pesan ini, maka yang keluar adalah hai Udin. Nah, apabila misalkan suatu argumen memuat operator plus string, maka tipe lain itu akan diubah menjadi string. Contoh begini, string A sama dengan agent. Kemudian kita punya nilai integer n 7. Nah, apabila kita buat variabel baru, misalnya string bond, string A yang isinya agent ini ditambah integer n yang isinya 7, maka apabila dicetak yang keluar adalah agent 7. Nah, ini contoh pada print statement ya, bisa langsung dituliskan. Jadi tidak dimasukkan ke operator ke variabel dulu, tapi langsung dimasukkan ke sini. Nah, selanjutnya string dan number ini bisa dikonversi satu sama lain. Misalkan kita mau mengkonversi ke angka, string ke angka, karena bukan tidak mungkin kita menemukan yang bentuknya angka, tapi tipe datanya string. Nah, kita ingin konversi ke integer. Misalkan begini, integer n sama dengan integer.parse integer variabel stringnya, atau ke double x sama dengan double parse double variabel stringnya. Nah, sebaliknya juga, kalau kita ingin mengkonversi sebuah integer ke string misalnya. Nah, caranya adalah begini. Kita punya integer n ya ini, kemudian cara mengkonversi ke stringnya. Ini variabel string, misalkan integer.toString. Nah, variabel integernya dimasukkan ke sini. Oke, selanjutnya adalah substring. Substring ini kita mengambil beberapa bagian dari string yang dimiliki. Contoh, ada variabel string greeting, isinya hello world ini. Nah, kalau kita ambil beberapa bagian, caranya adalah string sub, ini dimasukkan ke variabel baru, greeting.substring. Nah, jadi greeting ini dari yang aslinya ya, dari string sumbernya, di .substring. Nah, ini ada 0,5 contohnya. Maka yang keluar adalah hello. Dari mana ini bisa dapatkan hello? Nah, mari kita hitung hello world. Ini ada HELLO, spasi WORLD tanda seru.
Nah, ini dihitung indeksnya 0, 1, 2, 3, 4 sampai dengan 12. Jadi menghitung indeksnya dari 0 sampai dengan akhir. Nah, kebetulan di sini akhirnya 12. Nah, dari 0, awalnya ini dari indeks 0. Indeks 0-nya kita dapatkan H. Kemudian 5 langkah diambil dari posisi awal. 1, 2, 3, 4, 5. Sekali lagi, 0 itu mengambil substring yang pertamanya dari indeks ke 0. Kemudian 5 ini mau mengambil berapa karakter dari indeks pertama ini. Misalkan termasuk indeks pertama, mohon maaf saya ralat. Nah, misalkan mengambil 5, berapa menghitungnya 1, 2, 3, 4, 5. 5 karakter diambil termasuk di indeks awalnya. Maka yang terambil adalah hello. Nah, contoh lain, misalkan kita mengambilnya 7,12, maka yang keluar adalah word. Dari mana word ini? Dari indeks ke-7. Nah, 7 sampai dengan indeks 12. Mohon maaf, saya ralatnya tadi sebelum indeks ke-12. Nah, berarti yang terambil adalah WORLD 7, 8, 9, 10, 11. Karena angka sebelum 12 itu 11. Maka yang tadi juga mohon maaf saya ralat. Nah, 0, 1, 2, 3, 4. Maka sampai O. 5 itu diambil dari posisi awal dan sampai dengan posisi akhir sebelum indeks yang dicantumkannya. Tadi 0 sampai 5 berarti 0 sampai 4 yang diambilnya itu 0, 1, 2, 3, 4. 5-nya tidak diambil. Nah, selanjutnya pada Java seperti di pemrograman lain kita juga bisa membaca input dengan menggunakan system.in. Nah, system.in ini memiliki seperangkat minimal fitur, namun hanya dapat membaca 1 byte dalam satu waktu. Namun di Java 5.0, kelas scanner ditambahkan ke dalam sistem input ini sehingga bisa membaca input keyboard dengan sangat bagus sekali. Contoh, scanner in sama dengan new scanner.system in. System.out.print enter quantity misalnya. Nah, di sini kita inputannya ingin berupa apa? Ingin berupa integer, maka integer quantity sama dengan in. Nah, yang dari sininya dot next integer, karena kita akan mengambil integer. Kalau double, maka next double akan dibaca sebagai double. Kalau next line ini membaca satu baris sampai user menekan enter. Jadi ini untuk beberapa kata ya, untuk beberapa kalimat ini bisa sampai kita menekan enter. Kalau next saja, ini membaca satu kata sampai dia menemukan spasi. Nah, nanti akan dicontohkan di video selanjutnya. Nah, ini salah satu contoh membaca dari dialog input ya. Nah, kita harus mengimport dulu java.swing.jOptionPaint. Kemudian, nah di sini string inputan sama dengan jOptionPaint, show input dialog, masukkan angka. Nah, di sini angka sama dengan integer.parseInteger dari inputan. Jadi inputan ini adalah string, kita parsing ke integer. Nah, begini cara membaca inputnya. Baiklah, sampai sini dulu video kita. Kita akan lanjutkan praktikum di video selanjutnya.